Oke, kita mulai saja teman pertama tentang database. Mata kuliah ini tentang database paling dasar. Langsung aja apa itu database. Database tentu saja kita akan bahas dulu apa itu data. Kenapa penting? Hampir semua program itu butuh data ya. Sebetulnya nggak cuma sistem informasi. Karena ini dari buku yang agak lama. Kalau sekarang hampir semua tools apapun pasti pakai data. Dan untuk saat ini hampir semua orang itu produksi data sangat besar ya. Jadi kalau bisa dibandingkan untuk saat ini cukup durasi yang singkat selama 2 tahun terakhir itu produksi data oleh manusia itu sudah melebihi jumlah data dari awal umur ada manusia sampai sekarang ya. Cukup setahun atau 2 tahun datanya sejumlah itu ya. Anda bawa HP itu seperti memproduksi data karena setiap saat HP kita itu mengirimkan informasi ke server. Kalau kita pakai Android ya maka mau nggak mau kita store data ke Google ya, sebetulnya gitu. Contoh penerapan SI ya, ini saya lagi-lagi ngomong tentang database secara umum. Jadi database secara umum memang digunakan di sistem informasi yang biasanya perlu menggunakan sistem Database Management System atau DBMS. Contohnya Amazon FedEx. Nah, semua sistem informasi di ONS itu pakai database. Data sendiri dari beberapa definisi bisa dilihat di sini. Ada dari Ludon, ada dari Abdul Qadir, ada dari Wilkinson. Ini masih relevan hingga saat ini ya. Jadi data pada umumnya adalah apa ya, fakta ya, yang masih mentah, yang masih belum bisa diambil manfaatnya. Ini belum diambil manfaatnya. Kita kalau cuma lihat data itu nggak ada tambahan pengetahuan, nggak ada tambahan informasi. Jadi ada dua hal yang berbeda antara data dan informasi. Data itu sesuatu yang terlihat, misalnya angka, misalnya eh, fakta atau kejadian, bisa foto, bisa ya sekarang macam-macam bentuk data ya. Ada angka, koordinat misalnya, atau foto, atau gambar, video, dan lain-lain. Itu semua adalah data. Terus apa bedanya dengan informasi? Informasi itu data yang sudah diolah. Makanya ini kita kalau mengacu pada sistem, disebutnya sistem informasi, bukan sistem data gitu ya. Karena informasi ini bermanfaat bagi orang, sudah mempunyai nilai, mempunyai arti. Dan yang paling penting ini sebenarnya meningkatkan pengetahuan untuk orang bisa mengambil keputusan dari informasi tersebut. Informasi kalau didefinisikan secara resmi ya merupakan olahan dari data. Jadi data meningkat levelnya di atasnya adalah informasi. Dan di atasnya informasi sebenarnya ada satu lagi yaitu pengetahuan. Cuma nggak kita bahas di sini ya. Pengetahuan itu artinya sudah memberikan manfaat. Jadi kalau informasi di apa-apain ya itu sekedar informasi. Tapi kalau kita sudah ngambil keputusan menggunakan informasi itu untuk mencari uang misalnya, ya itu sudah jadi nilai tambah atau pengetahuan ya. Nilai tambah pengetahuan. Oke, sampai sini untuk apa itu informasi, apa itu data. Seperti ini contohnya. Contohnya ini ada
kumpulan angka-angka, kumpulan simbol-simbol. Simbol-simbol itu maksudnya kayak ID. Ini kita nggak tahu apa ini ya. Tapi kalau kita ini kan tahu, kecap itu tahu, ini tahu ya. Blue band tahu, gulaku tahu, dan seterusnya. Ini juga kita nggak tahu ini apa, tapi kita bisa menebak ini adalah harga misalnya ya, harga. Kalau ini mungkin apa ya, merek atau ini mungkin sebetulnya sudah cukup. Ini bisa bisa memberikan informasi sebetulnya karena kita tahu ya. Kita tahu ini merek-merek yang sudah sangat familiar dengan kita ya. Tapi kalau misalnya ini orang luar negeri yang baca, oh ini mereknya nggak ada yang tahu dia. Maka ini jelas ini merupakan data. Ya, bagaimana mengubah informasi data tadi menjadi informasi ya dengan menambahkan sedikit tambahan seperti ini ya. Jadi dengan tambahan seperti ini maka ada maknanya. Kita jadi tahu makna dari angka-angka ini, dari nama-nama ini, dari kode-kode ini. Oh, ini namanya kode barang. Oh, nama barang. Oh, nilai penjualan. Kalau lebih jauh lagi, apakah ini jadi pengetahuan bagi kita? Ya bisa. Oh ini tahun 2014 harga kecap kok sudah 10 juta gitu ya, mahal sekali ya. Ternyata orang tahun 2014 atau 6 tahun lalu itu nggak bisa beli kecap karena harganya 10 juta gitu ya. Akhirnya apa? Oh pasti orang itu dulu itu nggak pernah pakai kecap. Nah ini informasi yang kita ubah menjadi pengetahuan dan mungkin saat ini kita mungkin mau ngambil keputusan, oh saatnya sekarang kita produksi nanam kedelai hitam untuk bikin kecap yang mungkin kalau kita bisa jual dengan harga segini akan jadi kaya raya. Nah, itu intinya jadi pengetahuan ya. Tapi kalau kita coba membaca-baca aja, oh ini tuh mahal banget dulu. Sudah selesai urusan kita ya sudah ini cuma sekedar jadi informasi. Informasi ada macam-macam, ada informasi yang sudah diringkas, ada yang di rata-rata, ada yang sudah disajikan dalam bentuk grafik. Apa itu database ya? Kaitan informasi sama database. Ya sebetulnya sistem informasi itu menampilkan dari database itu ya. Jadi data yang nggak ada maknanya mungkin ditampilkan, diolah, dikelola oleh sebuah sistem menjadi informasi yang bisa dipakai oleh user ya. Si user misalnya ini manajer jadi tahu oh hari ini pembeliannya berapa. Oh kalau misalnya ini data tentang cuaca ya tahu oh ini tentang cuaca hari ini apa. Atau dia sebagai pemilik toko misalnya database ini diolah menjadi informasi, diolah menjadi misalnya laporan laba gitu ya. Laporan laba, maka bagi si orang ini ini digunakan untuk mengambil keputusan. Oh, ini kayaknya perlu perlu penambahan modal gitu ya. Karena labanya tipis sekali. Ya. Kita pengen nambah modal biar labanya cukup untuk bisa gaji karyawan gitu ya. Itu kaitan antara SI sama database. Nah, ini definisi resminya ya dari database, kumpulan data yang terkait, kumpulan data yang terorganisasi yang saling terkait ya. Kumpulan data yang menjabarkan aktivitas dan seterusnya. Kesimpulan dari definisi database ya, menghimpun data. Jadi kata kuncinya itu adalah menghimpun data. Terstruktur dan teradministrasi. Ini bisa ya, sebetulnya ini bukan syarat definisi ya. Kalau definisi kan sesuatu yang wajib sebetulnya. Ini sebetulnya bukan masuk dari definisi karena ini bisa ya, bisa tidak ya. Bisa lebih dari satu organisasi. Oke, lanjut.
Sebelum ada database ini ya, sebelum ada database, sebetulnya kita itu sudah ada belum sih menggunakan data? Ya sudah lah, kita belum ada komputer kan sudah ada namanya sistem file ya. Mungkin saat ini juga masih masih pakai kayak gini ya. Ini sistem yang sangat eh, lama, everlasting dan sangat apa namanya belum bisa tergantikan seluruhnya ya. Bahkan kita sekarang misalnya ya absen, absen pakai apa? Pakai file, file dokumen ya. Dokumen kertas itu loh dokumen. Tanda tangan, terus isinya macam-macam ya. Ada nama kamu, ada tanda tangan, ada tanggal, ada verifikasi dari mahasiswa, verifikasi dosen, ada isi perkuliahan atau sisi pertemuan ya. Ini sebenarnya sistem berkas file. Ya bisa aja file ini dalam bentuk apa? Soft file ya, soft file. Jadi soft file itu bukan database ya. Misalnya ini contohnya apa sih? Misalnya Excel gitu ya. Ini bisa juga disimpan dalam Docs ya, dan seterusnya ya. Ini walaupun soft file ya kelihatannya ini database karena dia eh, elektronik gitu ya. Tapi ini sebetulnya juga masih sistem berkas atau sistem file. Data ya namanya kelemahannya ya, kekurangan dari sistem berkas. Ya itu pasti terpisah-pisah ya. Kalau misalnya kita menggunakan buku absen itu ya, buku absen itu kan di situ ada nama mahasiswa, ada nama apa? Nama mahasiswa, nama dosen dan seterusnya. Dan di berkas yang lain misalnya ya berkas eh, laporan kegiatan dosen gitu ya. Mungkin setiap satu semester bikin di situ juga ada nama mahasiswa ya. Terus ada berkas file yang lain, berkas KHS misalnya ya. KHS itu ada juga nama mahasiswa ya. Dan itu masing-masing nggak saling terhubung ya. Jadi kalau saya misalnya mengubah file absen sini namanya tak coret gitu ya perbaiki, maka file yang ada di KHS-mu itu tetap aja namamu masih sama gitu ya. Itu namanya terpisah ya, terisolir, terpisah. Memungkinkan duplikasi data ya, ya namanya berkas ya itu ya. Jadi ya itu jelas duplikasi. Namamu kan ada di KHS, ada di buku absen atau jurnal absen itu, ada di mungkin data KRS, mungkin ada di buku bimbingan PA, bimbingan skripsi yang masih berkas-berkas file terpisah itu. Itu semua ada duplikasi kan ada namamu, ada NIMmu dan lain itu semua sama ya. Terus ada yang lain mungkin kalau dalam bentuk soft file itu ada namanya ketergantungan program atau data. Karena apa? Karena nggak semua tipe data itu dibaca oleh semua program kan. Misalnya Excel aja nggak mungkin yang berbasis Linux seperti OpenOffice gitu belum tentu bisa baca dan sebaliknya. Jadi tidak kompatibel untuk setiap berkasnya. Oke, selanjutnya apa itu database relasional ya? Ini mungkin sudah sangat sering mungkin kalian dengar ya. Sampai saat ini masih dipakai yang relasional ya. Ya walaupun sudah mungkin mulai ada yang bukan relasional, tapi ini wajib kalian ketahui. Relasional artinya antara tabel ini terrelasi ya. Coba kita lihat di sini mana relasinya antara tabel provinsi dan tabel kota, maka relasinya adalah di sini ya. Di dalam tabel kota ada kode provinsi yang merupakan relasi dengan kode provinsi yang sini. Dan kalau yang sini relasinya dengan yang atas ada di kode kota ini ya. Ini terrelasi dengan sini.
Itu yang disebut dengan relational database. Tapi nanti kita bahas detailnya ya. Kenapa kok harus dipecah-pecah seperti ini? Kenapa nggak jadikan satu tabel gitu ya? Jadikan satu gini. Kan lebih hemat ya. Cuma satu tabel. Ya itu nanti kita lihat kenapa kok harus dipisah ya. Apa itu database? Maksudnya ini atau itu database relasional ya. Jadi suatu tabel bisa berhubungan atau berrelasi dengan tabel lain. Ini yang nanti akan kita pelajari ya, ada namanya primary key atau kunci primer. Ini yang menghubungkan antar tabel ya. Ada kunci tamu atau foreign key ya. Foreign key gini ya. Ya ini sudah ada di sini ya. Ini yang dua hal ini yang merelasikan ya. Merelasikan antar tabel. Nah, misalnya ini ya, ini tadi sudah saya jelaskan tadi, sudah saya tunjukkan kota terrelasi dengan kode kota, kode provinsi terrelasi dengan kode provinsi yang ini. Terus ada istilah yang lain namanya DBMS. Database Management System ini diingat-ingat ya, karena pas ujian dulu ada yang ditanya, apa itu bedanya DBMS sama database gitu ya. Ya bedanya kalau database DBMS itu ada manajemen sistemnya Pak lah. Itu namanya bukan menjawab ya. DBMS itu itu toolsnya ya. Database Management System itu toolsnya. Jadi semua database ini nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya dia ada yang manajemen, ya, ada yang ngelola. Misalnya MySQL, Oracle itu semua DBMS. Ini DBMS ya. DBMS jadi bukan database karena dia juga sebagai pengelola ya. Ya ini fungsinya banyak sekali ya. Ini hampir sama kayak program sebetulnya ya. Program yang mengelola database ya. Ini ada pertanyaan mungkin besok lagi ya kita bahas. Nggak usah dijawab dulu ya. Kita hari ini mau menjelaskan dulu. Jadi DBMS itu software yang untuk menangani pembuatan, pemeliharaan, pengaturan akses data. Oke, untuk hari ini cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.